Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti biasa, kawan-kawan akuntansi, hari ini kita kedatangan tamu yang pasti kalau kita hadirkan di podcast program studi akuntansi pasti tamu yang istimewa. Begitu ya Pak Sabto? Insya Allah. Insya Allah. Jadi hari ini kita kedatangan tamu atas nama Bapak Sabto Wasono Subagio, SAKMM. Beliau adalah Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko Plus tadi Pak ya? Yeah. Ada PBJ, ada HSCC dari PT Terminal Peti Kemas yang merupakan salah satu masuk di grup Pelindo Group. Betul, ya Pak ya? Betul. Okay. Untuk awal podcast kita monggo Pak, silakan memperkenalkan diri Pak Sabto. Oke, terima kasih Ibu Agustin Pak. Agustin ya. Ya. Jadi terima kasih Bu Agustin. Jadi kenalkan, nama saya itu Sabto Wasono Subagio. Jadi saya Sabto Wasono Subagio, saya menjabat Direktur Keuangan SDM, Manajemen Risiko, HSSC, IT dan PBJ. Jadi ada 6 yang di bawah saya. Yes, ya. Jadi amanah ini luar biasa. Karena memang semakin banyak tugas itu kita bersemangat. Gitu ya Pak. Itu ada sejarah singkat Pak, kenapa bisa sepanjang itu Pak tanggung jawabnya itu Pak? Karena memang pada saat itu TPS itu kan tahun 2019 ya, 1999. Okay. Itu kan kita kerjasama sama asing. Pertama sama Australia. Yep. Setelah itu dibeli sama DBW tahun 2023. Dan itu kita berpisah tahun 2019. Okay. Berpisah akhirnya kembali ke pangkuan Pelindo 3. Di situ pada saat itu organisasinya itu ada namanya Wakil Direktur Utama. Wakil Direktur Utama itu salah satu menangani HSSC, PBJ dan sebagainya. Akhirnya pada saat itu dilebur, akhirnya di perampingan ya sudah ditemplekno di Direktur Keuangan. Cuma pada saat saya tahun 2022 itu ada tambahan di saya, IT. Jadi pada saat itu ada tambahan, akhirnya saya Direktur Keuangan, SDM, Manajemen Risiko, PBJ, HSSC dan IT. Dengan kata lain direktur selain direktur teknik dan operasi. Makan semua. Ya, makan semua. Itu membuat kita asik gitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Siap. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Sabto terkait dengan tanggung jawab Pak Sabto di entitas. Pasti ada hubungannya dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu ya. Pak Sabto juga tidak asing. Jadi Pak Sabto sudah bisa kita katakan sebagai keluarga besarnya Universitas Muhammadiyah Malang nih Pak Sabto. Sama itu tadi Pak. Jadi kalau sudah kita hadirkan ke podcast berarti beliaunya otomatis menjadi keluarga besarnya UMM. Apalagi ini kan sudah ada beberapa MOU ya Pak, kerjasama yang sudah Bapak jalankan dengan UMM melalui Magister Akuntansi, salah 2-nya Pak. Yeah. Semoga nanti ada penambahan lagi Pak kerjasama tersebut. Terkait dengan pengembangan karir SDM dan praktisi mengajar Pak Sabto. Mungkin bisa di-sharingkan ke kawan-kawan akuntansi dan audiens Pak Sabto? Sebenarnya terima kasih sebenarnya. Waktu itu kita ditawari kerjasama ya. Karena saya melihat bahwa SDM itu adalah aset ya. Yep. Aset yang memang sebenarnya kalau kita mau ibaratnya mengembangkan sesuatu, yang diperkuat adalah sebenarnya SDM. Setelah itu aset yang lain. Karena kemampuan SDM itu memang saya melihat bahwa ini yang bisa arahnya kemana perusahaan itu adalah SDM. Makanya kami kerjasama dengan UMM ini, walaupun saya tidak asing sama UMM sebenarnya. Jadi UMM, karena saya juga lulusan Brawijaya, UMM sama Brawijaya kan dekat waktu itu. Jadi saya anggap bahwa ya pulang kampung lah, walaupun belum ke kampungnya Brawijaya, masih ke kampungnya UMM gitu ya. Karena ini adalah makanya kami pada saat itu kita mengirimkan beberapa pegawai untuk belajar di UMM. Karena saya melihat bahwa ternyata memang perlu. Kita itu saya sudah ingatkan teman-teman bahwa kita itu terbelenggu dengan adanya namanya zona nyaman. Padahal di dunia di luar itu
ilmu pengetahuan berkembang. Nah ini makanya kenapa saya kerjasama dengan untuk membekali teman-teman, gitu. Aset perusahaan ini dibekali. Nah, tambahan ilmu itu penting karena memang saya melihat bahwa karena kalau kita ibaratnya tidak berkembang, tidak menambah ilmu, sebenarnya kata dalam tempurung, seolah kita itu jagonya ahli, padahal belum karena dunia sudah berkembang. Ya saya sampaikan tadi bahwa kayak kita berkembang ilmu salah satu kayak ESG itu kan. Awalnya kan kita tahunnya itu tahun 1998 kan kita hanya ngomong Tribalton ya, hanya tiga itu aja. Tapi sekarang udah berkembang 5 dan sebagainya. Nah, ilmu tetap berkembang dan saya melihat bahwa di TPS terkenal anak-anak TPS potensinya luar biasa. Tinggal di ibaratnya orang itu tinggal dia saja sebenarnya. Makanya pada saat itu kita melihat UMM punya program yang bagus, kita kerjasama, support ya oke, makanya kita support. Dan mungkin ya kalau kerjasama mungkin ditambah lagi kalau ada waktu ya TPS mengajar. Karena ini kombinasi antara akademisi sama praktisi. Karena memang ibaratnya kalau akademisi ibarat gini, ibarat masakan tanpa garam, itu kalau nggak digabungkan, berdiri sendiri-sendiri, jadi eman. Saya sendiri sudah merasakan bahwa kalau kita itu sebenarnya kalau hanya praktisi tanpa dilandasi dengan teori dan akademisi itu sebenarnya banyak kurangnya. Yang ada itu hanya kepercayaan, terlalu percaya diri. Akhirnya tidak bisa membedakan tahu diri kan gitu. Ini kadang makanya saya melihat teman-teman TPS masih muda, masih dan kemudian berkembang, dan saya menginginkan bahwa sebenarnya ini meletakkan fondasi dasar untuk teman-teman yang di TPS untuk bisa mendapatkan pengetahuan, tambahan sharing knowledge dari ilmu pengetahuan dari universitas ini yang saya yakin karena UMM sudah terbukti sebenarnya. Terbukti bahwa UMM itu bagus dan udah mengapa tidak gitu. Itu kita lakukan. Siap. Terima kasih Pak Sabto. Saya sepakat sekali Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sabto, meskipun sekarang ada yang mengatakan sudah ada pergeseran nih padat karya ke padat modal gitu kan, sehingga banyak entitas itu yang lebih mengedepankan kepada teknologi, mesin dan lain sebagainya, tetapi tetap tenaga kerja atau sumber daya manusia itu menjadi sesuatu hal yang penting dan harus dijaga gitu ya Pak. Salah satu menjaganya adalah tentang pengembangan karir tadi. Yang kedua Pak Sabto, salah satu bentuk kerjasama yang lainnya adalah keterlibatan Pak Sabto dalam praktisi mengajar. Jadi ada keterlibatan praktisi atau profesi, atau kalau kita di dunia akademisi mengatakan dunia usaha dan dunia industri yang ikut disertakan dalam pembelajaran. Bagaimana itu Pak Sabto di Magister Akuntansi? Sebenarnya bagus ya sebenarnya. Dalam arti gini, sebenarnya kalau praktisi ngajar itu bukan mengajar, sharing knowledge sebenarnya. Karena kadang itu memang kita lebih kuat di praktisnya daripada teori. Makanya sebenarnya sharing knowledge sebenarnya. Makanya pembekalan itu makanya kalau lengkap itu tidak hanya di praktis saja, dia harus dibekali ilmu juga. Ya, kalau saya merasakan kalau mau menganu ya saya asik-asik aja gitu. Karena apa? Jika kita memberikan ilmu yang kita bisa pastikan ditambah. Jangan khawatir bahwa kita akan kekurangan karena sekali kita nambah kan terima setelah itu dikasih kan gitu. Namanya terima kasih kan terima setelah itu dikasih kan gitu. Itu udah normalnya kan gitu. Iya, Pak Sabto. Jadi kalau saya mau diminta pun ya asik-asik aja karena bagi saya sebenarnya transfer knowledge ini dalam arti bahwa sharing knowledge saya ke teman-teman mau dibutuhkan itu bagi saya itu ya salah satu bentuk amal ibadah kan gitu. Selain dapat donor katanya gitulah. Ini kan juga kadang ya ini ya kadang luar biasa ya kadang betul sekali Pak Sabto. Betul sekali. Jadi memang mahasiswa sekarang itu lebih banyak gini Pak, sharing session gitu. Jadi dosen itu tidak hanya sekedar menyampaikan keilmuan hanya cuma membaca buku, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana sih apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, itu memang sebenarnya itulah salah satu poin yang kenapa dalam dunia pendidikan sekarang itu keterlibatan dunia usaha dan dunia industri itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi ya, Pak Sabto tadi selain menjabat yang banyak tadi Pak Sabto saat ini juga sedang aktif kuliah S3 nih Pak Sabto. Bisa di-sharingkan lagi Pak ke teman-teman Pak.
Ya, ini betul. Jadi kalau menjabat saya memang tadi ya, artinya saya di kantor itu jabatan saya ada 6 yang saya bidang. Belum ada lagi saya jabatan lagi di rumah ada 1 Pak RW ya. Belum lagi kuliah lagi S3 ya. Portofolionya ini berapa lembar? Iya, belum S3 Belum ada 1 lagi bukan mengejar ilmu ya. Apa? Saya belajar ngaji lagi. Oh ya. Jadi saya hafalan setoran juga ke kiai juga Artinya ini sebenarnya apa? Ilmu. Jadi bagi saya ilmu itu mengejar di mana harus kita kejar. Saya merasakan sebenarnya ini pribadi saya sendiri merasakan bahwa saya terjebak zona nyaman, merasa cukup. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Ini bahaya. Makanya kenapa saya memutuskan untuk sekolah lagi. Walaupun yang samping saya itu muda-muda semua, tapi bagi saya itu asik gitu. Dari dalam sharing itu kan asik aja. Saya merasakan bahwa bukan berarti saya itu ibaratnya enggak, saya enggak minder. Kalau saya itu sederhana, kalau memang nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, tapi kita belajar lagi. Semangat itu harus kita tumbuhkan. Jadi semangat untuk belajar harus kita tumbuhkan, jangan pernah pantang menyerah, karena itu untuk kita sendiri sebenarnya. Ya, betul Pak. Kalau kita umpama disekolahkan ya teman-teman ya, aslinya mau kalau temannya di sekolah, sebenarnya tuh yang YP sendiri sebenarnya. Kalau dia bagus, dia kan mensupport perusahaan. Betul Pak. Itu sebenarnya. Okay. Jadi ya ini kalau saya sendiri memang berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Yeah. Apapun itu sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah. Yeah. Karena apapun sebenarnya kan gini. Kalaupun ibaratnya kita salah, ya wajar, ya kita koreksi. Yeah. Dan yang penting saya itu tidak pernah memikirkan di depan ada apa enggak. Jadi saya jalani, saya mengalir, ya itu saya jalani. Karena saya punya prinsip di depan itu bukan wilayah saya. Betul. Gusti Allah yang menentukan, tapi kita wajib berusaha. Betul. Ini, makanya saya tetap sampai sekarang apapun jabatan, apapun peran yang saya lakukan, saya tetap enjoy aja. Betul, Pak. Saya tetap enjoy. Artinya apa? 1 minggu pun saya masih sama istri saya asik-asik aja gitu. Nggak pernah stres gimana, nggak pernah. Karena saya nggak mikirkan stres itu gimana, saya nggak pernah mikirkan. Ya sudah biarin aja. Jalani aja gitu. Saya sering teman-teman gini. Saya 24 kali terima SK mutasi, Bu. Bu Agustin. Artinya apa? 24 kali. Artinya bagi saya, SK di mutasi itu berarti sudah atas petunjuk atas yang kuasa, yang maha kuasa, bukan yang kuasa. Akhirnya itu istilahnya nggak jadi peran apa nggak ada masalah gitu. Makanya kita nggak perlu takut nanti gimana nggak pernah takut gitu. Takutnya kayak gitu aja. Sekarang itu jadi kalau ibaratnya tadi kalau kita pasti mengajar itu memang sisi plusnya aja lah. Sebenarnya sebenarnya kalau kita mengajar pun kayak kalau saya mengajar minimal saya juga dipaksa untuk belajar, Bu. Siap, betul Pak, sepakat. Dan orang kalau mau belajar ibaratnya pisau itu diasah terus. Iya. Tidak ada ceritanya dosen itu pikun itu nggak ada ceritanya karena terus diasah terus. Iya. Dipaksa untuk belajar. Betul. Makanya saya melihat ternyata gitu ya. Ya, saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak Sabto. Ini semangatnya Pak Sabto ini yang perlu kita pakai juga untuk menyemangati terutama saya Pak di sini. Tadi disampaikan oleh Pak Sabto bahwasanya bagaimana itu kita bisa mengontrol rasa khawatir yang berlebihan ya Pak Sabto. Kita nggak usah ngomongin sesuatu hal depan yang belum terjadi, tapi bagaimana kita bisa memanagenya, mengontrolnya sehingga kita tetap bisa menjalani apa yang seharusnya kita jalankan sesuai tadi Pak. Betul. Kuasa yang maha kuasa, kuasa yang punya kuasa gitu ya Pak Sabto. Terakhir Pak Sabto, pertanyaannya, mohon bisa memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa yang nantinya akan berkarir dan ada tanda kutip nih Pak, kewajiban untuk mengembangkan karir di SDM-nya itu seperti apa Pak? Bisa disampaikan. Mahasiswa yang mana? Ya, mahasiswa secara umum Pak, khusus kita di mahasiswa akuntansi. Jadi gini ya, kunci kemajuan ada diri kita sebenarnya. Kita mau apa kan kita sendiri. Kita ada kesempatan dilatih, disuruh belajar itu ada kesempatan yang sebaik mungkin. Jadi pikirlah bahwa pada saat kita bekerja, jangan kita mengharapkan apa yang kita dapat.